Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa kembali dengan channel ini yang akan terus mengudara di sirkuit Mandalika untuk melihat kondisi terbaru maupun pengerjaan apa saja yang masih disibukkan sampai dengan saat ini. Menjelang WSBK, tentunya pengerjaan di beberapa area di sirkuit Mandalika terus dikebut untuk dikejar target tuntas sebelum gelaran tersebut berlangsung di sirkuit Mandalika. Ya, dan di sini kita berada di gerbang masuk menuju ke sirkuit Mandalika. Sekarang ini nampak ramai ya di tanggal 8 Februari 2023 ya, teman-teman kita yang antri untuk membeli tiket secara offline di depan gerbang sirkuit Mandalika di sini, teman-teman ya. Nah, jadi penjualan tiket secara offline ini mulai dibuka beberapa minggu yang lalu dan sampai sekarang ini masih dibuka ya bagi teman-teman yang mau membeli tiket secara offline, datang ke sirkuit Mandalika, tepatnya di gate merah ya di depan gerbang sirkuit Mandalika seperti itu. Ya, selain itu juga Mandalika Grand Prix Association yang membuka pendaftaran bagi teman-teman yang mau berpartisipasi dalam menyukseskan gelaran World Superbike 2023 ini. Direktur MGPA Priandi Satria mengungkapkan, rekrutmen para volunteer ini dikhususkan bagi masyarakat Pulau Lombok, terutama masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Lombok Tengah dengan usia di atas 18 tahun, baik wanita ataupun laki-laki. Untuk persyaratannya mudah. Soal jenjang pendidikan tidak ada minimumnya. Nanti hanya daftar dan kita interview sesuai keinginan dan kemampuan untuk ditempatkan, kata Andi ya. Ya, lebih lanjut, Andi menerangkan persyaratan lebih bersifat kemampuan komunikasi yang baik bagi para calon volunteer. Kemudian persyaratan sederhana juga, pendaftaran harus memiliki smartphone dengan aplikasi email dan WhatsApp dan memiliki rekening bank yang aktif, kata Andi. Persyaratan lainnya juga harus bisa kerja sama tim yang baik dan bersedia mengikuti pelatihan sebelum masa penugasan dan rangkaian lainnya. Yang juga harus dimiliki volunteer yakni sertifikat vaksin minimal 2 dosis, kata Andi. Pendaftaran sebagai volunteer hanya dilakukan secara offline berlokasi di garasi 485 sirkuit Mandalika ya. Sebelumnya Andi mengatakan pihaknya akan merekrut sejumlah 1.750 volunteer yang bertugas untuk mengawal event WSBK. WSBK tahun ini volunteer kita rekrut ya 1.750 orang, tidak ada perubahan tugas. Intinya mereka yang akan mengawasi seluruh kegiatan di dalam sirkuit Mandalika, kata Andi. Volunteer itu nantinya akan bertugas menjadi penjaga parkir, pemeriksaan tiket, hingga menjadi petugas kebersihan, merawat dan mengawasi area pedok pas, seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian di sini kita berada di lintasan trek lurus ya, kita memperlihatkan tempat area yang nantinya akan berdiri jembatan penyeberangan yang akan dibangun ya seminggu sebelum WSBK tersebut. Ya, seperti yang sudah diungkapkan oleh Pak Andi Satria ya sebagai Direktur Utama MGPA. Nah, jadi jembatan penyeberangan atau jembatan penghubung antara Tribun Royal Box dengan Tribun Deluxe ya dibangun di bagian sisi utara Tunnel 1 yang rencananya akan dibangun ya sepekan sebelum WSBK digelar di sirkuit Mandalika. Nah, jadi tujuan dibangunnya jembatan penghubung antara Tribun Royal Box dengan Tribun Deluxe Class ini agar para penonton yang menduduki tribun tersebut mempermudah akses lebih dekat menuju ke tribun antara Tribun Deluxe Class dengan Tribun Royal Box ya, agar tidak mengelilingi akses yang ada di belakang sana lalu muter lagi ke sana dan wah cukup jauh, teman-teman ya. Jadi sekarang ini MGPA akan membangun jembatan penyeberangan untuk para penonton di Tribun Deluxe dengan Tribun Royal Box. Nah, jadi sebenarnya Tribun Deluxe dengan Tribun Royal Box ini ya lokasinya dekat, hanya dipisahkan dengan Tunnel 1 di bagian sisi kiri dari lintasan trek lurus. Nah, jadi apabila kita mengikuti atas jalur dari tunnel tersebut maka akan lebih dekat. Jika mengikuti jalan yang lama akan terpaut jauh ya, memakan waktu yang cukup lama berjalan menuju ke Tribun Royal Box dengan Tribun Deluxe Class. Dan sekarang ini rencana yang luar biasa membuat jalur yang ada di atas yaitu jembatan penyeberangan. Nah, jadi jembatan penyeberangan tersebut ya dibangun sepekan menjelang WSBK. Nanti sehabis WSBK akan dibongkar untuk jembatan tersebut. Karena kita tahu jembatan tersebut tidak bersifat permanen ya, hanya bersifat sementara. Sehabis WSBK dibongkar lagi untuk jembatan penyeberangan antara Tribun Deluxe dengan Tribun Royal Box.
Jadi material yang digunakan untuk membangun ya jembatan tersebut sama seperti material yang digunakan untuk membangun tribun sirkuit Mandalika, yang dimana kita ketahui dirakit, dipasang ya sangat mudah sekali, hanya beberapa hari saja tuntas, tidak memakan waktu lama. Jadi menjelang WSBK tinggal beberapa minggu baru akan dikerjakan untuk jembatan penyeberangan tersebut. Nah, jadi jembatan yang akan dibangun di sirkuit Mandalika sama konsepnya seperti yang sudah dibangun di sirkuit Formula E ya, dibongkar pasang, namun akan dibikin sekeren dari di sirkuit Formula E tersebut, teman-teman ya. Nah, jadi materialnya sama seperti yang sudah dibuat di Formula E, tapi akan dibikin semenarik mungkin untuk jembatan penyeberangan ya, untuk menyambut WSBK tahun ini teman. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, dan kemudian kita berlanjut lagi ke Tribun 360 untuk melihat capaian dari pengerjaan pembenahan di atas Bukit 360 untuk ketiga tribun observation deck yang akan diduduki oleh para sultan, tentunya yang banyak uang teman-teman ya. Jadi lokasinya sangat cocok sekali, berhadapan dengan pemandangan pantai, lintasan hampir kelihatan semua, maupun pemandangan yang lain-lain seperti bukit ya, semuanya mantap pokoknya di Tribun 360 apabila kita berada di sini teman-teman ya. Ya baik, di sini kita hampir tiba di tribun tersebut yang saya jelaskan tadi. Kita lihat langsung apa saja yang menjadi kesibukan pengerjaan di sini dan seperti apa capaian yang sudah didapatkan di tribun yang selalu dikerjakan beberapa bulan yang lalu sampai sekarang ini masih dikerjakan. Nah, untuk menyambut WSBK ya, tentunya tribun di sini tampil beda lagi. Di bagian atas dari tribun di sini di motif seperti motif songket yang khas Lombok teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri dari kamera udara seperti ini motif baru, yang dimana sebelumnya ya untuk motif dari bagian atas tribun di sini yang terlihat biasa tidak ada motifnya. Jadi sekarang ini dimotif untuk menyambut WSBK 2023. Ya, tinggal beberapa tribun, satu tribun lagi yang masih dalam tahap pengerjaan untuk motif baru bagian atas tribun, dan juga di bagian dalam ya. Di sini sudah selesai untuk dikerjakan, ditambah perlengkapan, dipercantik di bagian dalam agar para penonton yang menduduki tribun di sini bisa aman dan nyaman, tetap betah berada di sini. Nah, ini dia tribun yang pertama dulu dikerjakan untuk bagian atasnya. Setelah itu berlanjut lagi ke tribun kedua dan tribun ketiga seperti itu. Baik, sekarang kita tinggalkan tribun yang ada di atas bukit di sini, kita menuju ke bawah untuk melihat kesibukan apa saja yang masih dilakukan. Jika tidak ada, kita melihat kondisinya saja. Ya, di sini saya jelaskan untuk bagian yang sudah jadi seperti area parkir, dan juga kemarin beberapa minggu yang lalu dikerjakan untuk sistem drainase, dan pengerjaan tersebut sudah tuntas. Jadi terlihat tidak ada aktivitas lagi di area zona tengah teman-teman ya. Seperti ini bentuk dan rupa zona tengah untuk menyambut WSBK 2023. Oke baik, dan kemudian kita akan coba melihat ya sejenis apakah material yang digunakan untuk membangun jembatan penyeberangan ya penghubung tribun di sirkuit Mandalika. Ya, di sini saya berikan contoh ya sejumlah material yang digunakan beberapa tahun lalu untuk membangun tribun di sirkuit Mandalika. Jadi seperti ini ya bentuk dan rupa material yang akan digunakan untuk membangun jembatan penyeberangan. Tapi mungkin tidak akan menggunakan material yang ada di sini. Karena untuk membangun jembatan penyeberangan tersebut ya butuh material yang cukup banyak untuk membangun atau mendirikan jembatan penyeberangan tersebut. Ya, tapi untuk material yang di sini saya hanya berikan contoh saja kepada teman-teman semua untuk bentuk dan rupa material yang akan digunakan untuk membangun ya jembatan penyeberangan tersebut. Nah, seperti ini sisa material dari tribun yang sudah dibangun di sirkuit Mandalika dulu.